Hi, welcome back to Learn English the Polyglot Way, Lesson 19, Chicago. Selamat datang kembali di program Learn English the Polyglot Way. Ini adalah pelajaran ke-19, topiknya adalah Chicago. Oke, seperti biasa, ini ada cerita dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Saya Indonesiakan sebenarnya. Silakan Anda stop videonya dan ubah ke dalam bahasa Inggris semampu Anda. And ini ada dua bagian ya. Ini adalah bagian pertama dan nanti ada bagian keduanya. Jadi silakan selesaikan dulu yang ini, stop videonya, baru nanti lanjutkan nonton videonya untuk bagian yang kedua. Silakan. Baik, ini adalah bagian kedua dari cerita tentang Chicago. Silakan Anda terjemahkan atau buat ke dalam bahasa Inggris. Nanti Anda bandingkan hasilnya dengan versi aslinya. Okay, now it is check and explanation. Ya, ini Anda bisa ngecek dulu ya, bandingkan bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang Anda lihat di depan layar Anda sekarang. Oke, Anda boleh stop videonya. Saya kasih waktu. Alright. Anggapannya tadi Anda sudah stop, Anda sudah cek ya. Yes, nah sekarang waktunya saya untuk menjelaskan ya. Oke, saya baca sambil saya jelasin. Chicago. Keith recently came back from a trip to Chicago, Illinois. Nah, untuk akhir baru-baru ini ya, recently. Artinya recently, artinya baru-baru ini, came back from a trip. Okay, it is important to use past tense here. Jadi harus menggunakan past tense ya, bukan comes back tapi came back. Recently came back from a trip ya, dari sebuah perjalanan to Chicago. Cara membacanya ada yang Chicago, ada yang Chicago. Oke, Illinois, S-nya nggak dibaca Illinois. Illinois ini salah satu state di Amerika ya. This Midwestern metropolis is found along the shore of Lake Michigan. During his visit, selama dia visit ya, selama kunjungannya, Keith spent a lot of time. Dia banyak menghabiskan waktu. A lot of time, banyak menghabiskan waktu. Spent a lot of time. Exploring harus pakai ing. Okay, exploring karena dia keterangan di sini ya. Exploring the city. So dia mengeksplor kota, to visit important landmarks, untuk mengunjungi landmarks penting. Landmark ini tempat wisata atau apa ya, monumen-monumen ya, atau tempat turis, tempat terkenal, tempat bersejarah, itu landmarks. And monuments, oke, monumen juga masuk. Monuments, monumen artinya saya garis bawahi untuk fokus ke pronunciation-nya. Jadi bukan monuments, bukan monuments, it's monuments. Okay. Keith loves baseball and he made sure to take a visit to Wrigley Field. Made sure to take a visit. Dia pastikan dia mengunjungi ya, mengunjungi, to take a visit. Anda bisa pakai ini, to take a visit. Bukan hanya to visit ya, to take a visit. No, not only did he. Nah, ini bagus nih. Dalam kalimat atau grammar bahasa Inggris ada yang disebut dengan almost negative ya. Almost negative itu salah satu phrase-nya atau salah satu katanya adalah not only. Not only means bukan hanya ya. And implikasinya atau yang disebabkannya, okay, adalah subject verb yang tadinya urutannya subject verb sebagaimana yang sudah kita jelaskan panjang lebar di workshop ya, dan di beberapa video lain, bahwa dalam bahasa Inggris kalimat itu strukturnya sama kayak bahasa Indonesia, subject verb atau subject dulu baru kemudian verb. Tapi nah ada 5 keadaan di mana subject verb itu jadi terbalik atau inverted ya, dibalik menjadi verb subject. Nah, salah satu alasannya karena not only. Jadi not only did he, tengok tuh, Anda bisa lihat did duluan, verb duluan, baru subject he. Okay, not only did he take a tour
of this spectacular stadium, but he also got to watch a Chicago Cubs game. Okay, ya jadi ingat ya, not only did he. Okay. Yes, spectacular ini pronunciation aja ya. Jadi jangan flat spectacular atau spectacular. No, it's spectacular. Okay, spectacular stadium, not stadium biasa aja, bukan flat aja, tapi stadium, ditekan stay-nya ya, stadium. Okay, in the stadium, Keith and the other fans cheered for the Cubs. Cheered for artinya menyoraki atau menyemangati dengan teriakan-teriakan, sorak-sorakan ya. Keith was happy that the Cubs won with a score of 5-4. Okay. Chicago has many historic places to visit. Keith found the Chicago Water Tower impressive. Found something impressive. Okay, ini phrase yang bagus yang Anda bisa pakai. I found it impressive. Okay, saya merasa atau menurut saya ini impressive, menarik ya. Atau mengesankan, impressive ini mengesankan. So, kalau Anda mau mengatakan bagus kok pengalaman saya mengesankan gitu di tempat itu, you can say that I found that place impressive. Okay? Yes. As it is, as di sini artinya karena. Jadi untuk Anda ya nggak harus melulu pakai because it is one of the few remaining landmarks. Okay? Tapi bisa juga artinya as atau pakai as it is one of the few remaining landmarks. Remaining tersisa ya, remaining landmarks atau landmark yang tersisa. To have survived, okay, yang bisa bertahan ya. To have survived the Great Chicago Fire of 1871. Jadi dulu tahun 1871 itu ada kebakaran besar di Chicago dan dia salah satu yang nggak kebakar gitu, yang masih bertahan bangunannya sampai sekarang. Keith also took a walk through Jackson Park, a great outdoor space that hosted the World's Fair of 1892. Oke, dia juga took a walk ya, artinya jalan kaki through melewati Jackson Park, okay, atau Taman Jackson, a great outdoor space. Jadi ada tempat outdoor yang besar. Great di sini luar biasa besar ya. That hosted, yang pernah menyelenggarakan atau tempat diselenggarakannya the World's Fair of 1892. Apa ya, fair ini kayak Jakarta Fair, eksebisi lah ya, acara besar kayak gitu, pameran, yes, tahun 1892. The park is great for leisurely stroll, ya. Yes, jadi untuk jalan-jalan santai ya, leisurely stroll ini artinya jalan-jalan santai. And it still features, dan dia masih memiliki some of the original architecture and replicas of monuments that were featured in the World's Fair. Dan dia masih menyuguhkan atau memiliki ya, features ini artinya menyuguhkan atau memberikan, masih memiliki juga bisa bangunan-bangunan asli dan juga replika-replika dari monumen-monumen yang ada ya, yang waktu itu dipamerkan di World's Fair pada tahun 1892. Menarik ya, saya juga pengen jadi kesana, keren. During the last part of his visit, Keith managed to climb the stairs inside of the Wills Tower. Okay, managed to climb the stairs. Okay, managed to artinya akhirnya bisa, itu ya. Jadi kalau Anda misalnya mau melakukan sesuatu yang sebenarnya challenge atau tantangannya itu luar biasa gitu, yang hampir-hampir Anda berpikir kayaknya nggak jadi deh melakukannya, tapi akhirnya bisa juga. Nah, Anda harus pakai manage to. Oke, misalnya nih, saya akhirnya nyampe juga di sekolah, padahal traffic waktu itu macet banget dan
Saya pikir saya akan terlambat gitu. So I managed to get to school. Even the traffic was crazy and so packed with the cars and everything, right? So I thought I would be late gitu. Saya kira saya terlambat gitu. Okay. Alright. 110 story skyscraper. Okay. Jadi Willis Tower ini 110 tingkat ya, 110 story. Story itu artinya tingkat. Oke, skyscraper, gedung pencakar langit, maksudnya gedung tinggi gitu. Jadi dia setinggi 110 lantai. Despite the challenge, terlepas dari tantangannya, dari maksudnya climbing the many flights of stairs ya, menaiki anak tangga, Keith felt that reaching the top was worth the effort. Saya garis bawahi worth the effort, artinya nggak sia-sia ya, worth it. Sering ya dengar worth it. It's actually worth it. Atau worth the effort ya, sesuai dengan kerja kerasnya atau usahanya. Worth it means nggak sia-sia atau sesuai dengan pengorbanan yang kita korbankan gitulah kira-kira ya. Yes, Keith received a gorgeous view. Dia melihat atau mendapatkan view yang gorgeous. Gorgeous ini like very beautiful, sangat cantik ya. Of the city's skyline. City's skyline artinya pemandangan langit ya, maksudnya karena gedung-gedung tinggi, terus ada awannya di situ, semuanya itu disebut dengan skyline atau garis langit kalau di secara arti literalnya. Tapi maksudnya sebenarnya skyline adalah pemandangan dari atas gitu, dan dimana Anda bisa lihat gedung-gedung dan lain-lain. With Lake Michigan in the background, dimana dengan pemandangan yang bagus itu, di backgroundnya sana atau di belakangnya sana itu ada danau Michigan. Kayaknya kita harus ke sana deh. Alright, that's it for this video. Itu saja untuk video ini. I hope you enjoyed it. I hope you learned your stuff. Seperti biasa, kalau ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan, silakan tanya di Facebook group kita. Thanks for watching once again. I'm Maula Nikmas signing out.